namanya Setiawan. Jadi saya itu orangnya setia. Setia kawan. Setia kawan. Tenang aja, yang bisnisnya sama-sama saya nggak bakal saya tikung kok. Baik, basicnya saya mengelola bisnis F&B. Nah, tadi ada itu yang kayaknya ngobrol punya bisnis kue ya Bu ya? Bisnis kue. Kue apa Bu? Macam-macam sih, jajanan pasar. Jajanan pasar. Kita, walau mungkin kan ini teman-teman basicnya di Kalianda, Lampung Selatan ya, Pak Joseph ya. Teman-teman mungkin ada yang biasa kalau ada ibu, terutama ibu-ibu pernah ke pasar nggak Bu? Tiap hari Bu. Siapa tahu kalau udah pakai baju hippie itu nggak mau pasar takutnya kan gitu loh. Masih ke pasar karena pasar itu memang di situ terciptanya perputaran keuangan di situ kita pasar. Pernah lihat roti gepeng merek Surya nggak Bu? Roti gepeng merek Surya. Pernah lihat yang rasanya ada kacang hijau, ada kelapa, ada lagi coklat, ya. Nah itu yang kami produksi, Bu. Ya. Jadi sama kalau kita berbicara, alhamdulillah saat ini roti Surya itu yang orang lebih kenalnya roti Surya ya, Joseph. Roti Surya saat ini kami ada di Jawa Timur, kami produksi di Blitar, ada pabrik di sana, pemasaran sampai seluruh Jawa Timur, Madura, Bali, masih terus wilayah Jawa Tengah kita sampai Kendal udah, Semarang kita ada dan lagi proses pembangunan pabrik di Boyolali. Gitu. Nanti yang untuk di Lampung, base-nya ada di Lampung Tengah dan Metro khususnya. Lampung Tengah pinggiran mepet Metro. Ya gitu. Kalau dibilang Lampung Tengah itu kok dia menjorok ke Metro gitu, tapi kalau lihat jalannya ya Lampung Tengah gitu. Jadi ya, nanti kalau teman-teman mungkin para pengusaha di Lampung Selatan main ke arah Metro, boleh kontak-kontak khususnya. Kita sharing-sharing bagaimana membuat roti yang manis. Atau roti biasanya kalau teman-teman kalau lihat gayanya kok Yosef ini rotinya tawar ya. Tawar. Jadi karena sekarang musimnya MBG, carinya yang manis-manis ya Bu ya. Iya. Baik, mungkin kalau dilihat dengan kondisi bisnis saat ini, terutama usaha roti ya, usaha roti ini saya ingin bercerita bahwasanya tidak semulus yang mungkin kita lihat saat ini. Apalagi dengan gempuran PMA ya, roti-roti dari China ini, kalau banyak banget. Kalau mungkin di sini orang familiar dengan Aoka, ya kan? Merek apa? Choi atau merek-merek yang lain itu semua produsen dari China. Nah gimana kita yang himpunan pengusaha pribumi Indonesia harus berbuat apa nih? Orang pribumi harus ngapain nih? Nyerah aja jadi distributor mereka seperti teman-teman Jawa Barat. Teman-teman Jawa Barat itu produsen UKM-UKM rotinya memilih menyerah, menjual mesin-mesinnya, akhirnya jadi distributornya. Tapi kalau sudah jadi anggota HIPI ya, wah, pantang menyerah, fight, run. Begitu. Iya dong, udah logonya udah HIPI ini harus fight. Gimana produk kita ini benar-benar bisa bersaing dengan produk-produk yang dari luar negeri. Ini sebenarnya sudah diprediksi dari lama. Cuma persoalannya para pemain industri roti itu sudah terlalu nyaman dengan kata-kata terbesar selampung, terbaik selampung, padahal ada lawannya di luar Lampung. Ya. Kalau mungkin kita tahu sekarang di ini Campang Raya apa mana ya, komplek pergudangan Mas Irawan, Campang ya, itu ada pernah yang dilihat TikTok, penjualan TikTok roti Gajah Gemoy, pernah lihat? Gajah Gemoy itu produsen dari PMA juga dan China juga. Sudah masuk Lampung, jangan sampai kita nggak tahu nih, tahu-tahu bisnis kita yang F&B tenggelam. Mereka ngebangun produksinya, pabriknya itu setelannya udah keren banget, standar banget. Jadi kalau kita itu ngomong masih lantai kayak gini, mereka udah epoxy, mereka udah pakai sandwich panel, teknologinya sudah otomatis. Ini kita gimana nih orang-orang yang lokalan ini kan harus bersikap seperti apa?
Tapi yang jelas setiap bisnis yang dilalui, yang dibangun saat ini mungkin pada kondisi di atas, pasti semua mulai dari bawah. Roti Surya itu dimulai tahun 90 di Kota Bumi. Produk awalnya bolu air. Bolu air. Di Kota Bumi akhirnya ya kalau bisnis kita mengikuti proses saat ini kan ada bisnis yang ini ya krisis. Kalau ayah bilang itu bisnis yang sudah melewati 3 kali krisis ya, itu bisa sustain harusnya. Nah, tinggal bagaimana kita mensistemasi bisnis kita. Tapi selain bisnis kita yang harus baik, maka foundernya, pengelolanya juga harus siap dulu nih. Siap dulu untuk besar. Jangan sampai kita bisnisnya besar, nanti ownernya, direksinya itu nggak siap besar. Jadi nanti goals bisnisnya nanti nggak jelas. Dapat duit 1 miliar, omset 1 miliar, udah bingung nih. Saya mau buka bisnis apa lagi nih? Ya, tidak lagi mengembangkan bisnis yang ada. Ya, ibu-ibu biasanya gitu ya, Bu ya? Ya, biasanya nih udah kelihatan amplopnya dari satu bisnis sudah tebel, bingung nih mau bikin amplop-amplop lainnya kan gitu. Akhirnya terkanibal. Nah, kalau Mas Rian ini beliau Siger Property ini biasa mengakuisisi bisnis properti yang layak mutu walayahnya gitu kan? Ya kerja. Layak mutu walayahnya, nggak bermutu banyak biaya. Gitu. Nah bisnis kita jangan seperti itu. Tapi yang jelas dari mentor-mentor saya belajar. Saya belajar